setelah dari Persib U23 Iya. sempat ikut seleksi ke Persija Jakarta. Persija Jakarta cuma bukan seleksi secara ikut latihan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Saat ini telah hadir di sebelah saya seorang narasumber yang sebenarnya dari mulai pertama kali saya membuat channel YouTube Sabda Akhir Pekan, orang di sebelah saya ini udah masuk list daftar orang yang akan saya wawancarai. Tapi baru pada kesempatan kali ini saya bisa mewawancarai orang yang di sebelah saya ini. Oke, perkenalkan, ini dia Abul Fikri. Oke bro. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Ya, jadi buat orang yang belum kenal siapa itu Abul Fikri adalah mantan pesepak bola profesional ya. Iya. Ya, yang sudah ya bisa dikatakan melanglang buana ya di Indonesia ya. Ya lumayan cukup juga. Iya, beberapa klub besar pernah ia bela gitu. Dan yang membuat saya tertarik untuk mewawancari sosok Abul Fikri ini, selain karena ia adalah seorang pesepak bola, ia juga saat ini sedang aktif menggeluti channel YouTube ya. Betul. Channel YouTube-nya apa namanya? Abul Fikri, nama saya sendiri. Abul Fikri. Iya. F biasa. F biasa ya, Abul Fikri. Bukan V Vespa. Bukan V Vespa ya. Salah satu inspirasi saya ketika membuat channel YouTube Sabda Akhir Pekan ini dari Fikri ini gitu. Jadi waktu itu kita pernah ngobrol ya. Iya, pernah bercerita. Pernah ngobrol gitu kan. Fikri ngasih support ke saya buat ayo kita bangun. Ada lahan buat supaya kita berkreasi. Iya, gitu. Iya kebetulan karena emang kita satu daerah ya. Betul, Terus betul. juga sebelumnya kita pernah apa ya, main Pernah bareng ya. satu perjuangan. Pernah satu perjuangan. Ya, dan juga satu lagi gitu kan, Abul Fikri ini selain dia pesepak bola dan YouTuber juga, dia ini adalah seorang yang dikatakan sukses sih sebenarnya belum gitu kan, tapi dia pernah coba-coba ikut sebagai apa ya, pemain sinetron mungkin ya. Kalau sinetron sih kayak figuran. Iya. Tapi kan untuk ukuran orang ya kampung ya, karena emang kita tuh di kampung ya. Kita di Batu Jaya ya, pelosok utara Karawang gitu kan. Buat ukuran orang-orang yang ada di desa seperti kita gitu bisa masuk TV di sinetron walaupun cuma sekedar figuran kan udah yang apa ya, besar lah. Ya setidaknya sedikit tahu lah orang di kampung. Iya. Seenggaknya kan orang tuh kalau misalnya di kampung bisa masuk ke TV aja kan udah sesuatu yang membanggakan. Betul. Iya kan. Oke, saya akan coba bahas tiga poin tersebut gitu bersama Abul Fikri. Yang Fikri sebagai pemain sinetron, Fikri sebagai pesepak bola, dan saat ini Fikri sebagai YouTuber. Iya, gitu kan. Lebih dulu mana antara jadi pemain sepak bola dan jadi pemain sinetron waktu itu? Waktu itu dulu dari pertama saya jadi main bola. Kalau dulu pertama kita ketemu, waktu zaman kita kecil, kita kan main bola dulu tuh. Sedikit ada punya bakat. Kecamatan itu waktu itu perwakilan di Batu Jaya ada kesempatan prestasi untuk perwakilan menuju ke Karawang. Itu namanya usia Persita Suratin, usia muda, usia 15 tahun. Saat itu saya seleksi dari Batu Jaya, dari 3 orang saya yang masuk sendiri. Nah dari situ saya melanjutkan di usia saya baru 15 tahun. Saya lolos di Persika Junior. Alhamdulillah di situ saya bisa berprestasi juara ke-4 nasional. Waktu itu ada Persipura, ada Labuan Batu, SMP Mojokerto. Nah di situ waktu zamannya ada Titus Bonai, terus ada Wanggai, itu. Nah di situ saya
berprestasi juara keempat itu lanjut ke usia Porda itu usia 23, saya waktu itu masih 18 tahun. Di situ saya berprestasi juga, juara ketiga, tapi gagal di final ketemu Persib waktu itu, Persib usia muda. Persib usia muda versus Persika Karawang. Persika Karawang waktu itu pertamanya ada stadion didirikan jadinya stadion. Di situ pertemuan yang paling mengesankan Persika Junior melawan Persib Bandung usia muda. Saking penontonnya banyak membludak Semerawang karena ada Persibnya. Di situ Persib membludak, penontonnya waktu semifinal di situ kalah Persika skor 2-1. Nah dari situ juara ketiga, ternyata saya dapat panggilan untuk ke Persika Senior. Waktu itu Persika Senior masih divisi 2. Ternyata saya bukan masuk untuk senior, tapi cuma magang. Nah dari situ saya dipanggil cuma buat magang. Saya memutuskan untuk berhenti dulu dari situ. Berhenti, ternyata nganggur, nggak ngapa-ngapain, nggak main bola selama hampir 6 bulan. Nah di situ mengisi waktu, ada temen ikut-ikut syuting aja, ngisi waktu. Saya bilang oke deh sih, daripada nggak ada kegiatan. Nah di situ saya ada tantangan baru, saya pengen coba ikut-ikut syuting. Nah ternyata jalan hampir 4 bulan, saya ikut-ikut syuting tuh saat itu. Syuting sebagai figuran ya? Sebagai figuran. Sinetron kalau nggak salah ada sinetron Enika Cinta waktu itu. Ini nggak tahun berapa waktu itu? Itu tahun 2006. 2006 pemeran pertama waktu muncul Samuel Jelguin. Samuel Jelguin sama Nadine Alexandra itu sebagai peran maulnya. Di situ saya sebagai hampir 4 bulan menjalani sebagai figuran. Perasaannya gimana waktu itu? Waktu itu pertama kali syuting terus. Waktu itu nggak nyangka bahwa di situ dari kampung kan kita ikut teman, ternyata nyampe itu di kota, ternyata syuting. Syuting itu ketemu artis ini. Saya pikir di situ wah seneng juga mulai ikutan sekarang. Walaupun bayaran mah. Boleh tahu sih bayarannya berapa? Bayarannya pertama nasi kotak sama uang itu cuma 25.000. 25.000 jam 8 pagi sampai jam 8 malam syutingnya. 12 jam. Tapi di situ saya nggak mikirin uang. Awal karir lah ya. Yang penting mah dibayar nasi bisa makan juga udah kenyang. Saya coba ikut casting. Casting tuh kirim-kirim foto supaya nanti ada agensi yang manggil kita kan. Kita di situ ada panggilan buat syuting iklan, cuman figuran juga di belakang layar juga. Setelah saya dapet syuting iklan, ada yang telepon. Di situ ternyata ada temen juga telepon. Teman saya telepon yang sudah berkarir di Persib U23, namanya Yudi Herudin. Yang dia pernah main di Persib Senior ya. Persib Senior, pernah di Persiba Balikpapan, Timnas 23 juga. Dia lumayan banyak juga dah. Nah di situ dia telepon ke saya. Ini gua ada panggilan seleksi. Mau ngajak lu. Seleksi di mana? Seleksi di Persib 23. Nah, di situ kan saya bingung. Memilih antara sepak bola dan karir di sana. Karir di sana kan lagi sedang mulai-mulainya tuh, sedang mulai menggelutinya, sedang hobi persen-persennya lah. Ternyata di sepak bola tergiur saya karena nama besar Persib. Yang itu nggak bisa dilepas. Karena emang ya waktu itu dan bukan cuma waktu itu, kayaknya sekarang juga setiap warga Jawa Barat siapa sih yang nggak mau main di Persib? Walaupun cuma junior gitu. Walaupun cuma junior. Akhirnya ikut seleksi atau gimana? Akhirnya bagaimana sih? Nanti ikut seleksi di Persib 23 bisa nggak? Kapan acaranya? Seminggu lagi. Saya mutusin seminggu saya pulang ke rumah latihan. Latihan selama seminggu di rumah sendirian. Pas minggu persiapan langsung berangkat ke Bandung. Pas ke Bandung selama 3 hari seleksi. Wah di situ perasaan bangga bisa masuk Persib. Tahun berapa waktu itu bisa masuk Persib U23? Nah pas masuk Persib U23 itu tahun 2007. Nah di situ saya dikasih pertanyaan sama orang tua. Kalau mau fokus sama sepak bola. Kalau misalkan nggak suka sepak bola, bisa fokus sama tujuan yang kamu suka sekarang. Di situ tanya orang tua, ya saya bilang saya mau fokus olahraga. Ya udah, saya serius di situ. Di Persib 23. Nah, terus alhamdulillah latihan selama di Persib 23 saya mulai berkembang lagi di sepak bola. Waktu saat itu saya
membawa juara Persib 23 ke peringkat ketiga. Juara kedua, bukan ketiga, juara kedua. Karena kalah sama tuan rumah Persema Malang. Cuma saya waktu itu berprestasi ngalahin Persipura. Setelah akhirnya menjuarai ya, walaupun runner up lah ya. Ya bukan juara pertama gitu ya. Setelah dari runner up di Persib 23, kemudian lanjut karir tetap di Persib. Di usia 21 karena udah nggak usah kemana-mana, tetap di sini aja. Waktu itu masalah umur gimana? Waktu usia 23 saya masih 18 tahun karena masih muda. Iya nggak, waktu itu ada pemain seangkatan Persib yang kemudian namanya jadi seperti kayak Widansa, Jajang Sukmara. Tapi dari nama-nama tersebut gitu kan, Widansa dari Persib U23 bisa tembus ke Persib senior gitu kan. Nah, Abul Fikri itu setelah dari Persib U23 kenapa nggak bisa nembus ke senior? Waktu itu mungkin saya di situ karena udah tidak ada harapan. Karena waktu itu Persib itu waktu zamannya datang striker bagus, Christian Gonzalez. Ada striker yang masih bertahan, ada Jenal Arif. Lokalnya. Itu kalau nggak salah ada lokal mudanya, ada Erlangga Sucipto. Terus striker masih banyak lah di situ. Striker belum pemain asing yang striker lainnya. Wah, di situ saya nggak yakin saya bakal masuk terus kan. Sebelum ke 21 saya pernah keluar dulu. Ada teman coba seleksi dulu ke Persija saat itu. Jadi setelah dari Persib U23 sempat ikut seleksi ke Persija Jakarta. Cuma bukan seleksi secara ikut latihan, cuma ngirim berkas doang, ngirim CV. Pernah main di sini, saya mencoba karena ada link saat itu. Itu agak menarik ya. Udah jadi rahasia umum gitu kan, perseteruan antara pendukungnya Persib Bandung dan pendukungnya Persija Jakarta gitu kan di Indonesia udah jadi hal yang udah sering terdengar gitu kan. Tapi kenapa waktu itu sempat punya pikiran kalau misalnya dari Persib U23 mau hijrah ke tim rival gitu Persija Jakarta, walaupun pada akhirnya nggak lolos ya gitu kan. Kenapa sempat punya kepikiran ke situ? Nah, di situ mungkin kan sebenarnya saya pengen ngebuktiin juga. Kayaknya waktu itu striker lokalnya saya kayaknya nggak akan dapet jatah kayaknya nih. Harapan buat masuk tembus ke itu kecil. Saya nyoba karena link pertama ada tawaran dari Persija. Itu bukan klub tapi dari temen. Ada link supaya nanti dipromosikan ke sana. Di saat itu seperti itu. Waktu itu saya langsung coba aja. Ternyata dapet. Saya ngirim CV ke sana. Itu pelatihnya Persija dan Nurwindo. Mungkin ada jawaban sedikit dari dia, kamu belum pernah bermain di level teratas dan liga yang paling atas. Di situ saya nggak bisa masuk. Ada hal yang menarik ya gitu kan, bahkan kabar ini tuh udah jadi kabar yang lumayan sering terdengar gitu kan. Di setiap kali pramusim gitu kan, ketika Persib merekrut pemain kan banyak selentingan. Kalau misalnya di kubu Persib itu ada istilahnya pemain titipan gitu kan. Selama Fikri di Persib gitu kan pernah juga seleksi supaya masuk ke tim senior gitu kan. Kabar itu tuh udah ada dari dulu atau gimana? Ya memang itu kayaknya kalau titipan itu dari turun menurun sih. Maksudnya dari zaman ke zaman pasti ada. Cuman kan kita nggak pernah kelihatan sistemnya kayak apa. Biasanya sih kayak gimana sih? Satu dia bisa bekerja sama dengan mungkin yang secara saya pengalaman bisa bekerja sama dengan pelatih atau manajemen. Dia mungkin manajemen kenal sama pelatih di mana gitu. Banyak penitipan pemain itu waktu zaman itu banyak penitipan bukan sesuai karakter pemainnya yang dibutuhkan tim. Ada yang masuk walaupun mainnya sederhana dan ada juga yang mainnya ya jauh di level kita tapi dia bisa masuk waktu zaman itu. Bukan cuma sekedar di tim Persib aja ya, di semua tim banyak seperti itu. Karena mungkin kan banyak pemain-pemain yang orang-orang kaya pengen masuk tim, pemainnya mah cuma sekedar titipan, pengen punya nama besar tapi mainnya mah sederhana. Sedangkan pemain-pemain yang berkualitas
dari kampung tertutup dengan hal yang seperti itu. Iya. Sebenarnya bakat alam tuh banyak. Itu juga mungkin ya yang jadi penyebab kalau misalnya kualitas sepak bola di Indonesia itu ya ada di level itu aja. Iya. Ya karena emang pemain-pemain yang dipilih oleh pelatih itu bukan sesuai karakter tim yang dia bentukkan. Nah, karena gak masuk senior, di situ saya di 21 main dengan pelatih Indra Thohir. Saya di situ, "Bang, kamu gak usah kemana-mana," karena dia tahu saya waktu di Kerawang. Waktu di Kerawang saya sama anaknya, namanya Pak Yudi Antara. Di situ saya dibawa waktu ke-23 sama Pak Yudi juga. Dan di U21-nya sama bapaknya, sama Abah Indra Thohir. Nah, di situ sebenarnya saya masuk 21 tuh sebenarnya takut. Takutnya apa? Ketemu si Abah lagi nih, saya takutin apanya. Iya. Kalau udah ketemu Abah kan tahu sendiri. Iya, karismanya luar biasa ada orang itu ya. Satu karisma luar biasa, latihan disiplin, apalagi latihan fisiknya. Sebenarnya sih paling takut tuh latihan fisik. Pokoknya kalau udah sebenarnya kalau udah ketemu latihan fisik seperti apa sih yang paling ekstrim yang pernah dilatih sama Indra Thohir? Itu latihan hampir selama 3 jam itu nggak pernah dikasih bola, lari aja selama 3 jam. 3 jam kita lari di lapangan nggak dikasih bola, itu rasanya kayak gimana kan? Larinya lari beraturan atau emang lari sesuai posisi? Lari betul lapangan 3 jam. 3 jam. Udah kita nggak usah pakai bola. Iya. Itu benar-benar, tapi hikmahnya di balik semua itu. Kita selama main bola tuh nggak merasa capek, nggak capek sebenarnya. Karena fisiknya terjaga ya. Di situ saya juara ketiga, juara ketiga dari 23 jadi 2, turun ke U21 juara 3. Kayaknya saya mau seleksi dulu dah keluar. Karena usia udah habis di 21 udah nggak ada jatah lagi karena udah umur tuh udah 22, udah nggak usia junior lagi. Saya nyoba keluar seleksi ke Persikota. Pelatih namanya itu Persikota Tangerang ya. Persikota Tangerang. Itu seleksi juga, wah saya bingung. Aku bisa ini seleksi keluar. Ya alhamdulillah saya masuk sama teman saya dari 21. Dan teman-teman lainnya banyak yang nggak masuk dari Bandung. Karena saya lanjut tuh di Persikota. Waktu saya masuk di Persikota udah dikontrak. Ternyata saya nggak main selama setengah musim tahun 2009. Wah, di situ saya mulai bingung, mulai frustasi. Ini main bola mau jadi apa kalau cadangan terus kan? Ternyata pas saya itu ini main, tinggal satu harapan, kamu ada pencoretan musim keduanya di Persikota. Saya tuh dicoba, ternyata saya cetak 6 gol waktu saya itu. Ternyata ada pencoretan di selanjutnya di putaran kedua. Banyak yang box striker dicoret. Di situ pelatih ternyata suka sama saya. Di situ saya mulai muncul. Pas putaran kedua itu ada siaran langsung, Antv menyiarkan langsung saat itu. Utama ya. Divisi utama yang di atasnya Superliga. Divisi putaran kedua itu baru ada siaran langsung. Wah, di situ mulai main, dikasih kesempatan main TV, mulai masuk di TV, mulai ke keluarga, ngasih kabar dari teman-teman. Nah, di situ mulai nama saya mulai naik tuh. Sempat berapa musim waktu itu di Persikota Tangerang? Di Persikota itu hampir 3 musim. Musim pertama 2009-2010, musim kedua 2011-2012, musim ketiga itu musim-musim transisi bagi saya selama sepak bola. Dari pengalaman seorang Abul Fikri gitu main di 3 tim besar di Indonesia gitu kan, dari versi Bandung U23 dan U21, di Persikota Tangerang dan Persika Karawang gitu. Pengalaman apa sih yang bisa dibagikan ke teman-teman kita gitu? Untuk pemain muda itu kita harus menuju sukses itu harus rajin latihan, disiplin, dan jangan tinggalkan sholat. Kalau untuk yang masih agama Islam, selama kita main bola itu bukan sekedar kita di lapangan doang. Sikap kita juga sama pemain senior, pemain yang
seumuran kita harus tetap sopan, karena dari sikap kita di luar akan membawa dampak ke lapangan. Terus pencapaian tertinggi yang sudah dicapai seorang Abu Fikri, kepuasan gitu sebagai pemain bola profesional gitu. Selama saya berkarir main bola, satu yang saya paling banggakan, satu pernah masuk Persib Bandung, yang kedua saya yang membanggakan lagi, saya bisa memberangkatkan orang tua pergi haji dengan hasil keringat dari sepak bola. Itu yang saya paling banggakan. Bagi saya memberangkatkan orang tua pergi haji, bagi saya itu seperti menjuarai sepak bola dan merasa saya itu udah pernah prestasi di sepak bola tuh, kayak udah pernah juara level tertinggi. Walaupun saya impian saya tuh pengen masuk timnas, pengen main di Senayan, tapi dengan saya bisa memberatkan orang tua pergi haji, bagi saya itu udah semua. Ya alhamdulillah, setelah saya nggak main bola, setelah kita respect ke orang tua, apalagi dengan bisa ngebantu orang tua berangkat haji ternyata rezeki itu selalu terbuka bagi saya. Walaupun udah nggak main bola lagi, nggak main bola secara profesional. Udah saya berhenti main bola, ternyata rezeki itu kita nggak ada yang tahu. Semakin kita ke respect orang tua, semakin dipermudah rezeki kita. Karena kita respect sama orang tua. Setelah pensiun dari karir sepak bola profesional, terakhir tahun berapa? Ingat nggak? Ingat waktu di Persita 2014. Nah, dari 2014 itu kan akhirnya pensiun lah ya. Jadi dikatakan pensiun sebagai pemain sepak bola profesional gitu. Terus yang sempat menghilang namanya gitu kan, karena udah main bola udah jarang terlihat gitu kan. Kemudian ya setelah itu kan malah aktif di YouTube gitu kan. Gitu. Itu gimana ceritanya awalnya bisa sampai tertarik gitu pengen bikin YouTube? Di situ saya kan bercerita sama istri. Di situ saya udah nggak punya penghasilan. Istri saya itu wah benar-benar orang yang luar biasa kan. Di saat saya nikah itu wah untuk nyari rezeki itu belum ada penghasilan. Bingung mau dari mana kan penghasilan ini. Ternyata istri saya mensupport. Jangan takut, kita dari nol hadapi bersama. Rezeki mah nanti juga datang sendiri. Betul. Asal kita mau usaha. Di situ saya motivasi sama istri. Ya udah, apa yang kamu bisa selain main bola, coba kembangkan hobi kamu di situ. Saya mencoba main YouTube, kan. Sambil lihat di YouTube juga, ternyata wah kayaknya bisa main YouTube ini bisa menghasilkan. Cuman saya banyak baca lagi, banyak nonton video juga. Jangan mengejar uangnya, tapi tonjolkan karyanya. Di situ saya cobalah, saya coba. Ternyata saya buat konten sambil saya ngelatih juga waktu saat itu. Setelah dari pensiun saya ngelatih sepak bola. Tujuan saya biar ada regenerasi lah. Tapi tujuan saya nggak regenerasi itu bukan cuma sekedar dia untuk jadi pemain sepak bola, tapi tujuan saya mah supaya dia hidup sehat aja. Dari situ saya buat konten sambil di anak-anak SSB. Banyak kegiatan-kegiatan supaya dia ayo bikin konten bikin ini sambil main bola, berbagi ilmu juga untuk ke yang lain-lain juga. Pas itu saya hampir ngejalanin YouTube hampir 3 tahun. Sampai saat ini. Sampai saat ini hampir mau 4 tahun. Cuman kalau bahasa diterima sama YouTube, bahasa itu dimonetisasi lah. Untuk bisa menghasilkan uang atau dolar, itu setelah 3 tahun. Prosesnya, perjalanannya. Di situ juga main YouTube tuh nggak sekedar kita main gitu doang. Ternyata banyak yang saya udah alami, ternyata banyak salahnya juga. Main YouTube tuh salahnya karena banyak pelanggaran lah. Nah di situ saya hapusin video-video yang nggak berbobot lah, yang nggak penting buat ditonton. Ternyata alhamdulillah saya dimonetisasi sama YouTube untuk bisa menghasilkan uang. Ya alhamdulillah dari situ YouTube saya udah bisa ada dolarnya lah, maksudnya walaupun cuma belum cair. Setidaknya udah bisa menghasilkan walaupun nilainya masih kecil. Kan. Ya soalnya kenapa saya pengen tertarik buat bahas YouTube-nya Fikri ini gitu, karena
Fikri adalah salah satu orang yang waktu itu awalnya mensupport saya buat ikutan punya channel YouTube. Ya waktu itu kita pernah ngobrol gitu kan, kenapa nggak bikin channel YouTube gitu kan. Cuma kan karena saya emang yang orang yang nggak biasa tampil di depan kamera awalnya gitu kan, terus juga nggak punya bakat lebih gitu kan. Nyanyi saya nggak bisa, konten-konten YouTube yang in gitu kan, seperti prank apa segala macam itu saya kan nggak bisa gitu kan. Cuma waktu itu Fikri yang ngasih support ke saya, tunjukin apa yang lu bisa gitu kan, sampai saya akhirnya kepikiran pengen bikin channel YouTube yang khusus buat mewawancarai seperti ini. Dan makanya pada saat ini ya saya senang gitu bisa wawancara, bisa ngobrol, menggali pengalaman gitu kan, karena emang ya banyak sesuatu yang bisa digali dari seorang Fikri gitu kan. Barangkali gitu kan dari obrolan saya dengan Fikri, dengan narasumber sebelumnya itu barangkali ada ilmu yang bisa didapat dari situ gitu kan. Ilmu kan nggak harus didapat dari sekolah ya, gitu kan, dari pengalaman hidup juga dari ilmu yang bisa didapat dari situ. Oke, terima kasih banyak Abu Fikri atas waktunya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak juga buat yang udah nonton. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.